Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra. Seperti biasa tiap sore kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan di podcast kita tiap sorenya jam 4. Dan tiap hari beda-beda tema, beda-beda topik yang akan kita bahas di podcast ini. Dan tentunya teman-teman seperti biasa Juno mau ngingetin bahwa kita punya beberapa platform mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube Partai Perindo. Ini semuanya @Partai Perindo, jadi tinggal dipilih aja mau nonton dari platform yang mana ya. Terus RCTI Plus, Okezone, dan juga Sindo News, news.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Tinggal dipilih aja kurang lebih 10 platform yang kita punya. Nah, tema hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda ya. Lumayan berbeda dari topik-topik yang sering kita bahas, misalnya social yang lagi hype, politik atau ekonomi atau mungkin gaya hidup. Nah, ini terkait dengan hobi ya. Mungkin teman-teman ya, kita tahu bahwa negara kepulauan ya, kita punya banyak laut, sungai, dan kekayaan alam. Dan kalau bicara hobi ya, kalau gua banyak animal lovers, jadi gue cat person, dog person juga, dan ikan juga kadang ya. Nah, ini kita akan bicara mengenai hobi yang tentunya bisa menghasilkan uang dan juga bisa memberikan kasih sayang kepada hewan, termasuk ikan, walaupun ikan tidak bisa dimainin. Kalau anjing, kucing kan bisa dimainin, tapi ada orang-orang yang memang sangat into ikan ya, sangat senang sama ikan. Nah, kita akan coba bicara mengenai bisnis ikan hias koi yang katanya nih ya bisa meraih omset ratusan juta per bulan. Nah, untuk membahas topik hari ini kita kedatangan seorang politisi Partai Perindo, ada Bang Paulus A. Kurniawan Budi yang sudah hadir bersama kita. Selamat sore Bang Paulus. Sore Mas Juno. Apa kabar? Kabar baik, Terima luar kasih biasa. sudah menemani kita di dingin-dinginnya Jakarta. Iya. Thank you. Lagi hujan tadi di luar. Iya. Oke, gimana on the way ke sini? Macet? Lumayan ya. Lumayan. Tapi sehat semuanya? Semua sehat, luar biasa Luar ya biasa. kan. Mas Juno gimana? Alhamdulillah sehat. Dan juga kalau kita tahu Bang Paulus ini adalah tadi dari Perindo dan sekarang DKI ya Bang ya? DKI Jakarta. Kalau sebelum kita bicara tema soal ikan koi, menarik banget, dan tadi aku dikasih bocoran ada ikan koi yang harganya miliaran, bukan Betul. ratusan juta, bukan lagi ratusan, tapi miliaran. Oke, does it make sense? Gitu nanti kita coba bahas. Nah, tapi Bang Paulus, daily memang aktivitasnya bergelut di koi atau ngerjain yang lain juga? Kalau Iya, boleh tahu? saya sekarang lagi di bisnis ikan koi, terutama di Aha. pakan ikan koinya ya. Terutama di pakan koinya, terus juga ya sambil sibuk. Ya, Oke. saya juga lagi pengen mencalonkan diri Aha. jadi DPRD Dapil 10. DKI. Ya, juga di komunitas juga saya mulai aktif, di olahraga juga hobi. Apa kalau olahraga ya? Ya, badminton, Waduh. ya, futsal, ya. Dan ditanya itu yang saya suka sekali. Aduh, badminton mah gila Ayo ya, enak banget itu keringetnya, and even sejam kalau maksimal, wah udah keren banget itu. Yes, ya. Oke, olahraga juga Seru. segala macam. Kalau politik ini kan banyak orang kan tadi backgroundnya macam-macam. Iya. Ada yang pebisnis, ada yang tadi background yang kita punya kan kadang nggak into relate sama politik. Kalau Bang Paulus sendiri apa turning point-nya mau ikut terjun ke parpol? Ya, awalnya saya sih punya background di yayasan pendidikan ya. Kebetulan saya waktu itu mengelola, ya kan, ya pendidikan dari TK sampai SMA. Oke. Dan ya saya ingin ya pendidikan maju ya. Otomatis untuk merubah kebijakan itu ya perlu di dunia politik. Nah, tetapi seiring jalannya waktu saya juga senang dalam berbisnis kan. Oke. Nah, dalam berbisnis pun juga dibutuhkan unsur politik di situ. Exactly. Makanya apabila politik ini bisa membuat satu aturan yang mensejahterakan rakyat, pasti sangat happy. Ya, apalagi saya jujur ya melihat waktu pas membaca ada partai namanya Partai Persatuan Indonesia, itu benar-benar menarik. Oke. Ya, karena saya melihat ini partai benar-benar Pancasila nih. Oke. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, di situ saya mempelajari ya, ini partai apa sih? Ya, kebetulan ketika saya coba searching ya ketemulah Pak Haritanu Sudibyo ya kan. Beliau seorang yang visioner ya. Betul. Nah, seorang visioner, dan kemudian yang sangat menarik lagi
ya beliau juga bukan cuman membuat partai politik doang, tapi tujuannya itu untuk mensejahterakan Indonesia. Nah, berarti sejalan nih. Nah, untuk mensejahterakan Indonesia ya itu yang saya bilang, kita butuh kolaborasi. Nah, cara mencapai kolaborasinya itu dengan apa? Ya kita harus bersatu, ya. Nah, itu jadi membuat saya lebih bergairah lagi. Wah, ini kayaknya cocok nih. Saya makin semangat lagi untuk bergabung di dunia politik. Karena benar tadi kan Pak Hari kan bisnismen ya, backgroundnya, dan beliau juga politik dan punya garis merah lah juga kan. Bang Paulus juga di dunia usaha seperti itu. Tapi Bang, banyak orang kan kadang gini, ketika kita terjun ke politik ya, ketika kita memilih karir ini ranah yang agak beda dari yang kita jalani sejauh ini, banyak yang merasa kadang at first takut, ragu gitu. Adakah hal-hal seperti itu yang dirasakan sempat? Ya, kalau perasaan itu pasti ada ya. Karena semua orang ngomongin politik pasti nggak jauh-jauh orang langsung bilang, wah politik itu kotor, ya politik itu ujung-ujungnya duit segala macam. Tapi balik lagi, kalau kita pengen Indonesia ini berubah, ya harus salah satunya ya dengan cara kita harus ikut terjun berpolitik. Karena kalau orang cuma ngomong tetapi tidak bertindak, apa yang terjadi? Akhirnya yang ada di politik hanya orang-orang yang seperti itu. Tetapi kalau ingin kita perubahan ya kita harus terjun langsung. Bukan cuma ngomong-ngomong di sosmed. Tetapi ya kita harus turun. Gimana kita mau mengubah ini negara Indonesia ini ke arah yang lebih sejahtera. Itu dia yang paling penting. Nice, iya. Karena kalau aku lihat Bang Paulus memang benar tekadnya luar biasa niatnya. Dan it's a good starting point ya. Karena banyak orang ketika ya menggeluti sesuatu kan karena iseng, pengen coba, penasaran. Tapi yang paling penting adalah ketika kita memang serius, punya niat baik, dan tadi inline dengan apa yang kita kerjakan, kenapa tidak untuk terjun ke politik, dan sudah banyak contohnya yang memang bisa berkontribusi ya Bang ya. Betul. Baik itu wirausahaan, bisnismen, semuanya mereka punya catatan yang bagus. Nah, tadi background segala macam. Kita masuk ke hobi. Waduh, ini koi. Satu dulu, jawabnya murah atau mahal? Koi itu bisnis yang murah atau mahal? Hobi yang murah atau mahal? Hobi yang saya nggak bisa bilang itu murah, tapi saya juga nggak bisa bilang itu mahal, ya kan? Karena semua ada segmennya. Saya bisa bilang semua dalam semua hobi lah gini, ada segmennya. Kalau kita punya hewan peliharaan memang komitmen ya. Karena nggak bisa ketika lo ya teman-teman misalnya mau adopt anjing atau kucing atau ikan ya, cuman mikir udah buat makan, no. Ada tanggung jawab di situ ya. Ada hal yang harus kita keluarkan ya sedikit ya untuk konsumsi ataupun ya keperluan mereka. Jadi kalau buat pecinta hewan ataupun yang mungkin baru mau belajar, make sure ya memang selain punya niat harus dipertimbangkan benar karena butuh dedikasi lah. Betul, dedikasi, disiplin. Nah, bicara ikan koi, sebelum aku nanya ke Bang Paulus, ini ikan koi menarik. Kalau dari aku baca ya, ikan koi itu masuk di Indonesia sekitar 91, dan sejarahnya nih waktu itu Kaisar Jepang ya, Akihito memberikan cenderamata puluhan ikan koi ke Presiden Republik yang Indonesia kedua ya, Pak Soeharto, dan versi kedua ini dibawa oleh seorang penggemar ikan koi bernama Hani Moniaga di 1981-1982. Jadi dulu koi dari Jepang, betul, dibawa ke Indonesia dan sampai sekarang berkembang. Sebenarnya itu dibalik lagi, sebenarnya ada lagi sejarahnya. Yang mana waktu itu sebenarnya yang membawa ini justru Bung Karno. Karena Bung Karno membawa itu ke Blitar. Nah, disitulah muncullah koi Indonesia. Komunitas koi Indonesia pertama itu muncul di Blitar. Jadi even Bung Karno pun udah bawa koi sebenarnya ya. Karena Bung Karno di Jepang sendiri kan ya kita tahu lah, ada salah satu istrinya orang Jepang juga ya senang ikan koi, dan Bung Karno sendiri senang ikan. Makanya membawa itu ke Kota Blitar, dan di Kota Blitar ini mulai dikembangbiakan, mulai jadi hobi, mulai jadi komunitas. Ada komunitas tadi ya. Nah, muncullah di situ usaha-usaha koi lokal Indonesia gitu. Nah, kalau kita bicara perkembangan koi Bang Paulus sekarang di 2023, pandemi juga. Kalau aku lihat kan pandemi orang banyak melihara hewan ya.
bisnis hewan luar biasa tuh. banget. Aku beli tau nggak apa Bang Polos selama pandemi? Sugar glider, Wah, burung parkit Australia. Aku beli semua, kura-kura. Well, masih ada. Nah, kalau bicara koi sendiri, perkembangannya gimana tahun-tahun ke tahun nih? sekarang ini koi ini udah jadi industri, Mas. Wow. Industri yang kalau menurut saya udah nggak bisa dianggap remeh lagi. Wow, good. Karena even in koi in Indonesia ya, di Indonesia ini kita sudah bisa mengekspor ke luar negeri. Ekspor kita, Bang. Ekspor kita. Widih. Walaupun kita masih import untuk yang certain quality ya, Certain maksudnya untuk quality. top quality-nya kita masih import dari Jepang. Tapi untuk koi Indonesia lokal sendiri pun kita udah bisa ekspor. Ekspor ke US, kita udah bisa ekspor ke negara tetangga, ya Vietnam, Malaysia, Well, berarti Brunei. dengan kata lain, quality kita bagus. Sekarang berkembang jauh. Karena kita dibantu dengan teknologi sekarang. Sekarang kita udah jauh lebih mudah. Contohnya kayak kalau Mas mau piara, kita mau kasih makan, kita udah punya auto feeder. Udah kayak yang cat feeder juga. Iya. Ya? Udah ada auto feeder. Udah ya? auto feedernya. Oke, Terus good. juga filtrasi juga sekarang udah modern. betul. Terus macam-macam kita udah pakan sendiri pun juga udah berkembang. Dengan nilai gizi yang luar biasa pasti. Iya, iya. Oke. Terus survivor rate-nya juga semakin tinggi. Jadi itu yang survivor membuat rate-nya. penghobi baru nggak takut lagi untuk piara. Ya, seiring dengan perkembangan zaman ya. Bener sekali, Oke. Mas Juno. Dan kita Indonesia tadi dengan segala yang kita punya tadi mengakomodir, akhirnya kita punya quality yang bisa diekspor. Iya. Wow. Dan untuk certain varietas tentunya memang di Jepang sendiri pun juga tidak menciptakannya. Oke. Tapi Indonesia juga salah satu yang membuat varietas tersebut, jenis tersebut. Oke. Itu makanya itu yang bisa kita ekspor keluar. Selain bicara tadi komoditasnya jadi diekspor gitu, apa yang membuat Bang Paulus melihat perkembangan yang luar biasa? Apakah memang tadi semakin banyak komunitas, semakin banyak kontes, atau semasif apa? Kalau komunitasnya sendiri selalu berkembang ya. Oke. Karena muncul klub-klub baru. Nah, bahkan untuk dalam 1 tahun, event koi itu kalau di seluruh Indonesia ya, itu bisa dibilang ada puluhan, Mas. Ya, lebih dari 50 karena hampir setiap minggu, bahkan 2 minggu sekali kayak ada terus gitu. Oke. Di kota ini. Jadi berkembang. Karena kalau Mas, ini yang lucunya Mas, Apa? ikan koi itu lambang perdamaian. Orang suka bilang ya, ikan koi bawa hoki. Ya, Bang Hoki. Nah, saya dulu awalnya percaya ya, namanya kita ya dengar-dengar kata-kata gitu, apalagi wah ikan koi bawa cuan, bawa hoki. Tapi ternyata ketika saya belajar dari seorang bisnismen yang mempunyai kolam koi dan memelihara ikan koi, jadi yang dimaksud hoki itu ikan koi ini adalah ikan yang damai, Mas. Oke. Nah, ikan damai, lalu juga ikan yang nggak pernah berantem. Nah, dan itu membuat suasana rumah, atmosfer rumah itu jadi damai. Nah, ketika kita di tengah hektiknya pekerjaan, ya, di tengah hektiknya pekerjaan, stres, bahkan kita juga kadang kan, udah kerja, udah capek-capean ya. Nah, itulah gunanya kita ngelihat kolam. Kita duduk di sana, kita mungkin sambil minum kopi, makan pisang goreng ya kan biasanya. Nah, di situ kita level stres kita mulai lama menurun. Dan lama-lama ketika kita mungkin sudah selesai relaksasi di pinggir kolam, nah maka energi kita bangkit, Mas. Energi positif kita yang tadi stres, energi positif kita bangkit sehingga kita bawa ke rumah pun akhirnya ke dalam kamar, kita ngobrol sama istri, sama anak, menjadi positif juga, Mas. Jadi stress level kita itu menurun. Nah, ternyata itu yang membuat kita itu menjadi lebih hoki. Karena kalau kita kerjanya semangat, energi kita positif, pasti otomatis istilahnya keberuntungan datang sendiri, Mas. Oke, Nah, jadi itu yang menarik. Logiknya gitu ya. Tapi memang kalau yang punya ikan, kalau dia di rumah ada akuarium, memang tadi ya sama seperti yang lain. Masa sih bisa ngeliat akuarium atau ikan bisa kayak ngilangin stres. Tapi aku pernah Bang Paulus, lagi duduk aja, nggak sengaja ngeliatin. Aku nggak sadar lama. Itu cukup lama bengong gitu ngeliatin gitu, dan memang kayak refreshing ya. Yeah. Ada efek shooting gitu, dan memang kalau ya cobain deh
kalau punya akuarium ya. Ada Iya, iya, sensasi yang iya. memang kadang bikin kita, saya nggak nyadar bengong beberapa menit gitu ngeliatin. Oh iya, iya. Oke, bisa fokus juga. Dan nah kalau bicara koi nih, ini pertanyaannya simpel tapi harus ditanya ini biar orang-orang juga teman-teman teredukasi. Ikan koi sama ikan mas kan katanya mirip nih ya. Ya, banyak orang Mirip bilang. nggak sih sebenarnya atau bedanya apa, Bang Paulus? Sebenarnya ini ikan koi ini keluarganya ikan mas. Jadi kalau Keluarganya. balik lagi ke sejarahnya ini kan dari China. Dulu sebenarnya ikan konsumsi awalnya mas. Oke. Tapi seiring jalan waktu itu kan ini udah mungkin berabad-abad ya. Seiring jalan waktu ini berubah, ya berevolusi, berubah dan akhirnya ya muncullah yang warna berpola dan akhirnya muncul perbedaan mas. Kalau mas lihat itu di ikan koi itu ada kumis kayak semacam kumis lah. Oh. Nah oke. kumisnya itu kalau koi lebih panjang, kalau ikan mas lebih pendek. Baik. Kalau yang ciri fisik yang menonjol juga mulut. Nah, kalau mulut itu kalau misalnya ikan koi itu rada ke bawah, Mas. Jadi kayak beginilah. Nah, kalau ikan mas itu rada ke atas, rada ke tengah. Oke. Nah, Dari mulut udah beda ya. beda. Ah. Terus juga kalau ikan mas karena memang pada dasarnya ikan konsumsi, cenderungannya itu jadi bulat ke bawah, Mas. Jadi memang dibilang apa ya, ikan kiloan lah ya kalau kita bilang ya. Nah, kalau ikan koi itu memanjang dan Lonjong, oke. bulky. Jadi kalau mas kayak lihat torpedo, Oke, ya koi torpedo lah. Seperti torpedo. Sama yang kalau dari warna, kalau koi itu bermacam-macam beragam-ragam warna-warni. Kalau misalnya ikan mas mayoritasnya sih satu warna mayoritasnya. Walaupun ada yang warna-warni tapi itu yang ya itu jelek lah, nggak bagus gitu. Oke. Wow, nah ini somehow ya jadi edukasi kita juga ya. Iya. Dari tampilan fisik pun sebenarnya ada bedanya. Ada Walaupun bedanya. memang mereka satu keluarga lah ya. Betul. Seperti saya dan teman-teman saya, walaupun satu keluarga beda ya. Itu koi ya, itu emas gitu ya. Saya arwana. Oke. Tetap ya mahal. Mahal juga mas. Benar, Ya? mahal Iya. juga. Nah kalau jenis nih, Bang Paulus, ikan koi itu jenisnya banyak. Banyak. Ada mungkin sekitar 40-an ya. Oh, lumayan. Dan seiring Oke. jalannya waktu terus mas berevolusi dan bertambah terus jenisnya baru. Jenisnya. Ya Karena silang kawin atau apa? iya, silang oke. kawin, terus namanya breeder juga ya mencoba lah varietas baru gitu. Dan akhirnya pertama salah satunya contohnya yang terkenal di Indonesia yang bener asli Indonesia kita bilangnya apa? Banana goy. Karena bentuknya kayak pisang, Mas. Warnanya kuning, ada hitamnya. Nah, makanya itu kita ekspor ke Kenapa ini disebut tadi salah satu khas Indonesia? karena Indonesia yang menciptakan, Mas. Oh. Itu yang menarik. Indonesia udah bisa menciptakan satu jenis. Banana ini. Namanya banana goy. Goy. oke. Ya, Aha. karena ya bentuknya kalau Kayak misalnya lihat kayak pisang lah. Nah, gitu. Itu yang menarik. Tetapi kalau di secara umum ada 40 varietas. Ya, itu tapi yang terkenal hanya beberapa, Mas. Ya, tentunya yang paling favorit ada namanya Gosanke, 3 teratas lah. Kohaku, Sanke, sama Showa. Ya, Showa. Showa. Terus juga ada lagi yang mirip bendera Jepang kalau Mas tahu, Ada Tancho. Tancho ya, Ya. Chagoy ya. Cagoy Slayer itu, ya. Oke. ada Susui, ada Hyutsuri, banyak mas. Dan semuanya terus berkembang. Apa Mbak Lydia? Dimsum nggak ada namanya dimsum. Ah. Mentang-mentang namanya jadi pengen dimsum dia. Waduh, Bukan, enak dong. Syakau gitu. Oke, kalau kita lihat beberapa ada fotonya ya ikan-ikannya ya. Ada nggak sih? Ada kan? Kita mau lihat. Waduh, ini contoh jenisnya ya, Bang ya? Ini salah satu contoh Ini jenisnya. kohaku ya. Nah, ini kohaku yang saya bilang mas, ini yang paling termahal nih. Jadi setiap Jepang itu ada event, ya istilahnya setahun bisa 2-3 kali ada event. Ini pencetak rekor dunia mas. Yang kohaku yang ini. Kohaku ini namanya jenis kohaku. Kenapa ada unsur putih dan merah doang dan berpola-pola seperti ini. Nah ini ukurannya 101 cm mas. Baik. 1 meter dan dilelang ini mencapai kalau di uang rupiahnya 27 miliar mas. Apa yang bikin dia mahal? Yang bikin mahal satu dari bodinya profesional, Iya sih ya. warnanya juga shine, terus bodinya ini gede dan untuk kohaku sendiri jarang yang bisa mencapai 1 meter mas. Jadi untuk breed yang seperti ini ya salah satu rekor dunia. Wow. Iya 1 meter 27
miliar rupiah. Nah, dan kalau yang seperti ini Tapi itu, juga kok. Jepang punya ya? Ya, Jepang. Oke. Nah, untuk lokal ya kita sekarang lagi ngembangin banyak juga website-website lokal yang melelang ikan Yang ini. yang di sebelahnya yang 47 punyanya Bang Paul. Ya, salah satu contoh yang waktu ikut kontes menang mendapat champion. Ini ya, yang ini ya. Ya, jenis kohaku juga kebetulan. Oke. Handling samurai apa? Ini handling ini dealer. Oh, Jadi oke. Samurai ini dealer, nama dealernya Samurai Koi Center. Nah, ini Oke. salah satu handlernya. Ini Kohaku. Dia juga menang ya, yang champion something. Yes, this is yang champion. Oke. Nah, kenapa saya suka Kohaku? Karena Indonesia, Mas. Merah putih. Oh, oke. Ya. Exactly. Dan ini Iya. juga kalau ini Kohaku, kalau Kohaku yang ini juga. sama tapi warna hitam putih. Nah, ini namanya Goromo. Ini orang punya, Mas. Aha. Nah, itu jenisnya Koromo. Koromo. Hitam dan putih. Oke. Gitu. Nah, ini salah satu aja ya jenisnya Kohaku, dan kalau kita lihat keindahannya memang wow ya. Betul. Nggak usah yang 27M deh, yang 47. Ini kalau yang ini berapa? Ya lumayan, Mas. Berapa? Sekitar 400.000 yen ya. In rupiah In rupiah around 50. 50. Ya. Oke, masih bisa. Affordable. Affordable lah. 50. Nah, kalau yang ini waduh, warnanya semakin Iya, beragam. Iya. ini Showa, Mas. Ya. Showa, Nah, oke. ini juga salah satu yang pernah menang di Jepang, juara satu di Jepang ini. Karena setiap tahun itu ada kontes di Jepang yang sangat bergengsi, namanya All Bang Paulus Japan. ikut. Sempat ikut, betulan ini ikan Showa. First prize ya? Iya, first prize. Oke. Nah, terus ini jenis best in size, maksudnya untuk ukuran 60 dan yang kelas D-nya itu ini mendapat yang the best lah di Oke. size 60. Ini jenisnya Hiutsuri. Ya, gitu. Ya mirip macan, Mas, kuning hitam Lucu gitu. banget ya. Iya. Oke. And then masih ada? Sudah? Oke. Bang Paulus, dari yang tadi kita lihat ya. Apa yang ya tentunya kan ini kan ya ikan seperti itu. Apa yang membuat mereka bisa sukses? Pakannya, treatmentnya. Kalau dari Bang Paulus sendiri, apa yang membuat mereka bisa keluar warnanya bagus, indah, dan akhirnya kalau ditaruh di kontes bisa dapat juara? Banyak faktor dong. Faktor banyak, Mas. aha. Dan ini hobi ini mempengaruhi kedisiplinan kita. Kedisiplinan kita. Ya, ini kalau saya menganjurkan makanya Jadi orang-orang ayo ini cobain tergantung dulu biar. ownernya juga ya. Iya. Oke. Karena kita ini merawat bukan cuma merawat ikan ya, tetapi merawat habitatnya. Karena ikan hidup di air. Jadi prioritas utama kita menjaga air. Bagaimana air ya. ini menjadi bagus. Dan tentunya untuk mensukseskannya butuh pakan juga yang menunjang, terus kolamnya, filtrasinya. Filtrasi, Jadi ya. semuanya sebenarnya berkesinambungan. Namun yang paling penting itu cara kita meluangkan waktu untuk merawat ini supaya ikan ini bertumbuh di habitat yang bagus, yaitu airnya itu yang kita lebih perhatikan gitu. Oke. Nah, kalau untuk pemula nih, Bang Paulus Iya. ya. Kalau ngeliatnya tadi udah mulai tertarik, wah, lucu ya, keren ya gitu. Apa yang harus dilakukan first thing first ketika kita ingin memelihara koi atau pengen coba, nggak usah berbisnis deh, coba melihara dulu deh. Apa tipsnya? Tipsnya ya coba dulu, ya pakai kolam terpal dulu. Nggak usah yang gede-gede lah. Ya minimal mungkin kita kalau untuk mau coba-coba ya mungkin 1x2 mungkin, ya kan. Yang penting dalamnya, Mas. Dalamnya itu minimal banget 1 meter lah. Untuk jadi Kedalaman air. Dalamnya ya. Kalau misalnya kita ngomongnya bisa, kalau yang termurah itu kolam terpal, Mas. Ya kita bikin kolam dari terpal, terpal, ya. mungkin dari wire mesh kita bikin, Terpal. terus pakai terpal itu nama filtrasi kita pakai yang dari tong sampah, ya kita bisa buat sendiri kalau mau murah. Cobain dulu, Mas. Nanti lama-lama keracunan, Mas. Akhirnya bikin kolam. Betul. Nah, kalau bikin kolam ya kita berharap minimal itu dalamnya 1,5 meter minimum. Supaya koinya juga makin besar. Oke. Dan juga sekarang ini orang-orang banyak, Mas. Ya mungkin karena efek pandemi kali ya. Yes. Mulai suka, akhirnya sekarang lagi banyak orang bangun kolam, Mas. Dan akhirnya ya makanya bisnis koi ini salah satu yang
sekarang ini mulai dilirik orang. Ya. Ya, karena peminatnya banyak dan juga ya contohnya Mas, kita punya usaha membuat kolam aja itu udah bisa jadi bisnis. Oke. Ya, jadi membuka lapangan pekerjaan tentunya Oke. untuk semuanya. Bang Paulus, Ya. cuan juga. Ya puji Tuhan sejauh ini cuan lah Mas. Oke. Sejauh ini. Sejauh ini cuan ya. Jadi sebenarnya ya selain kita hobi, kalau nanti kita bisa berkembang jadi bisnis, bisa cuan ya. Iya bisa. Harus dong Mas. Bisa banget. Harus. Oke. Nah, kalau boleh nggak aku tanya, Bang Paulus kan punya 40-an ya Iya, di rumah ya. di rumah. Well, paling mahal di harga berapa? Aduh, nggak enak Mas Ya sebutinnya kira-kira sebenarnya. aja. Kira-kira ya. Nah, Ya mungkin dapat mobil ya Mas ya. dapat mobil. Iya, Masih affordable. affordable ya. Untuk sebagian orang, bukan buat saya gitu. Tapi well, ya. Dan dari kalau starting point nih untuk kita beli koi yang baru, Ya. paling murah koi berapa sih? Yang Paling murah ada yang 300.000, Ada. 500.000. Ada. Ya, karena golongannya kan ada koi lokal, ada koi import ya. Kalau mau coba-coba dulu ya koi lokal dulu Koi aja, lokal Mas. aja dulu. Ya, murah, nggak mahal. Paling murah 200, 300, sampai 500. Ya tergantung quality ya memang Oke. ya. Ya mulai dari situ aja dulu, Mas. mulai dari satu. Jadi sebenarnya nggak harus yang beli yang mahal-mahal dulu. Jangan. 200 pun bisa. 200 untuk bisa. latihan dulu ya. Yang penting latihan dulu. Ini menarik tadi, jangan. Karena Iya. kalau tiba-tiba maksudnya pengen melihara langsung beli yang mahal, jangan ya. Kalau misalnya kantongnya cukup, boleh. Boleh. Dan saya anjurkan itu. Tetapi kalau untuk pemula mau coba dalam bisnis, tentunya dia harus tahu dulu Oke. gimana kalau mau bisnis ya, gimana dia melihara yang murah nih. Kalau dia pelihara yang murah itu berhasil, otomatis dia akan tahu tantangan struggle-nya kalau kualitasnya murah seperti apa, sehingga nanti dia bisa jelasin customernya kenapa harus beli ikan yang mahal. Nah, bisa menjelaskan, oh perbedaannya kalau ikan mahal begini, kalau ikan murah seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau nggak punya experience itu, nanti orang disuruh beli yang mahal-mahal tapi Benar. nggak tahu yang murahnya, ntar dia jadi nggak care lagi, Mas. Oke. Gitu. Di keluarga siapa yang udah nularin? Anak atau apa? So far anak baru suka lah, Oh, Mas. baru suka ya? Baru suka, Oke. ya. Karena aku lihat Bang Paulus luar biasa passionate sekali Iya. bicara koi dan secinta itu. Saya paham karena kalau kita sayang hewan ya, wah, kalau bisa hewan kita dulu nomor satu, makan baru kita ya. Untuk yang istilahnya pakan, gizi segala macam. Iya. It doesn't make sense sometimes ya, karena wow, kok segitunya sih ngeluarin uang buat hewan. Ya karena tadi sayang ya, cinta, dan sama gue juga berterima kasih sama hewan karena mereka membuat kita jadi orang yang lebih penyayang. Perspektif kita juga beda ngelihat makhluk hidup. Iya, dan apalagi tujuan kita kan piara ini, kalau saya ya bukan cuman sekedar hobi, tetapi kita jalan as a business. Jadi kalaupun kita misalnya beli yang bagus, beli yang mungkin yang harganya lumayan mahal, tetapi kita berharap suatu saat bisa menjual lebih mahal lagi. Karena koi bukan cuman sekedar hewan, tetapi kalau di Jepang itu dibilangnya living jewel. Yang mana living permata jewel. hidup Oke. ya. Dan ini juga satu jadi art. Ya kita bisa bilang investasi lah, Mas. Oh, nice. Ya, jadi ya nggak jarang juga ketika kita beli yang tadi saya bilang ya, minimal mungkin seharga mobil, tetapi kita bisa jual itu ya lebih dengan Ya. mobil yang lebih mahal, contohnya Tapi dengan ini harga bagus kisaran juga segitu untuk- gitu. Kalau kita bicara investment ya, Ya. kalau ditekuni tadi dengan baik, ya asal apapun yang kita kerjain memang disiplin ya, Betul. dan bukan cuma karena iseng. Ya, Ya. apapun yang sebenarnya teman-teman kerjain, kalau iseng ya memang kalau startingnya iseng ya Iya. memang nggak baik. Apapun itu ya, termasuk Apapun itu. tadi kita punya hewan peliharaan, bisnis di sini. Thank you Bang Paulus. Thank you It's a banget, good Mas Juno. talk, ya. Yes. Ngobrolin koi Appreciate it. in different perspective, dan juga Thank you. somehow ya people thought mungkin akan bicara ikan boring segala macam. Ternyata nggak, banyak perspektif, banyak aspek yang bisa kita gali. Iya. Dan jadi insight kita yang ya saya juga punya kolam, punya ikan, dan ngeliat tadi memang wah indah banget, wah luar biasa, priceless sih. Yes. Beautiful. Nah, tapi sebelum kita tutup, Bang Paulus, ini berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Yeah. Relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, dan peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri di berbagai platform, ya, mulai dari bacalek di tingkat pemilihan DPRD kabupaten kota, provinsi, dan RI. Caranya gampang,
tinggal ke konvensirakyat.com ya. Ini ada di layar, gampang banget. Terus untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita partaiprindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa download apps-nya juga, gampang banget, tinggal di-scan di layar. One click away. Dan juga terima kasih Bang Paulus atas waktu dan Thank you Mas Juno. Sehat-sehat. Thank you banget. Semoga kita ketemu. Good luck untuk Dapil 10-nya. Dapil 10 DKI Jakarta. Semoga bisa memberikan manfaat. Amin, untuk amin banyak Mas orang, Juno. ya. Amin. Dan juga terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye, God bless. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.